Halo Sobat Baker, kembali lagi. Kita hari ini akan membahas membongkar ketahanan produk. Jadi ada yang banyak tanya masalah kue kering sih. Ini kan habis ini kita sudah akan memasuki tahun baru ya. Nanti banyak yang lebaran atau apa itu ya. Resep-resep kue kering juga banyak dicari. Mereka juga banyak yang DM di Instagram dan juga banyak yang komen sih di komen-komen Instagram juga. Kak, kok produkku nggak bisa tahan lama? Kita sudah kupas tuntas waktu itu di Instagram, cuma mungkin belum lengkap ya. Jadi ketahanan produk itu panjang sekali ya. Kita nggak bisa cuma karena pakai tepung tengi lalu produknya jadi tengi, enggak ya. Jadi ketahanan produk itu pertama dari kalian harus punya yang namanya SOP, Standard Operation Production. Jadi kebersihan alat itu penting. Tangan itu kalian bisa cek di YouTube atau dimanapun sumber yang kalian bisa temukan. Tangan yang menggunakan sabun sama tangan yang cuci dengan air biasa mengalir, yang menggunakan sabun juga itu berpengaruh pada pembusukan sebuah produk. Jadi kenapa yang benar-benar bakery terkenal dia akan pakai sarung tangan ya, kayak gitu. Jadi karena sabun itu tetap bahan kimia. Ketika bahan kimia ketemu sama bahan ini produk, ya kita nggak ada yang tahu ya, namanya manusia ya, human error. Mungkin ada bakery yang nggak ada yang salah ya dengan tangan yang tanpa sarung tangan, tapi ada bakery yang mungkin bakersnya dia membuat nastar biasa ya. Nastar memang kalau pakai sarung tangan agak ribet ya, tapi mereka setelah cuci lupa benar-benar mengeringin, dia cuma lap-lap gini ya, atau mungkin pakai serbet bersih gitu ya, tapi kurang kering, lalu ada sisa residu kimia di sini, itu juga akan mempengaruhi produk. Jadi ketahanan itu kalau kita bicara ya tergantung yang membuat sendiri, jadi tidak bisa menyalahkan produk. Jadi ketahanan tergantung kita yang bertanggung jawab, soalnya kita yang tahu, kita yang langsung tangan kita sama semuanya terjun membuat produk itu. Jadi jangan menyalahkan nanti aku beli ini kok tepungnya soalnya ulaten, tepungnya ada apa makhluk hidupnya, tepungnya nanti banyak lawang. Kita sendiri aja membeli tepung, ketika tepung itu gembos, kita malah membelinya dengan banyak lalu kita menyalahkan tepungnya, enggak ya. Jadi belilah bahan baku dengan bertanggung jawab, yaitu kesegarannya dicek, expirednya dicek. Meskipun belum expired, ketika tepung tidak layak digunakan jangan dibeli, cari tempat lain, jangan dibeli. Apalagi kalau membeli online ya, kalau membeli online jangan minta pertanggungjawaban pada brand tertentu, karena suppliernya yang harus bertanggung jawab dan kalian sendiri, itu kayak gitu ya. Jadi mulai dari bahan baku kesegaran, jadi ada SOP kesegaran bahan baku. Terlebih lagi kesegaran telur ya, jadi telur harus dipertanggungjawabkan. Telur yang fresh akan membawa cita rasa yang khas, dia kayak susu gitu ya nanti di hasil adonannya. Tapi telur yang tidak fresh dia akan sedikit ada rasa-rasa kayak amis gitu ya. Jadi kenapa kalau misal bolunya Sobat Baker kok amis ya? Ya itu telurnya nggak fresh berarti ya. Telurnya nggak fresh. Karena kalau telur yang fresh aromanya itu milky kayak gitu ya. Karena ya kayak gitu, karena sifatnya kayak gitu. Kalian harus mengecek bahan-bahan bakunya segar atau enggak yang kalian gunakan, kondisi prima atau tidak kayak gitu ya. Lalu ketahanan produk lainnya, kalian harus menggunakan, mau nggak mau, kalau mau tahan lama kalian harus menggunakan absorber. Bukan harus digambar kalau silika itu bisa dipakai buat ambil ya, tapi lebih baik kalau kita pakai yang absorber. Ini jenis mereknya kebetulan yang kita pakai oksigen absorber ya. Ada yang tulisan Cina warna hijau itu juga sering dipakai. Jadi absorber modelnya gini ya, beda. Harganya selisih banyak sama yang silika gel. Silika gel sangat murah. Masalahnya kalau silika gel itu kurang cocok untuk makanan karena masih kita temukan di bahan-bahan elektronik kayak pengawet sepatu kayak gitu ya. Jadi kayak kurang cocok gitu. Tapi masih bisa dipakai. Tapi dia bukan beda sama oksigen absorber yang model kayak gini. Nah ini kalau kalian beli, ada yang kemasan isi 100 piece, ada yang kemasan biasanya kalau yang disuplai langsung isi 200 piece ini, tapi harus 1 dus ya. Jadi harus 1 dus. Nah nanti kalau kalian pakai, jadi ini sudah habis dipakai ya ini ya, ini langsung disil lagi kayak gini, supaya nanti kalau kalian nggak seal, kalian nggak vakum lagi kayak gini, nanti dia akan tidak berguna karena sudah menyerap oksigen. Jadi pemakaiannya nanti tergantung untuk besaran toples. Ada 50 cc, 1 cc, 200 cc ya, sobat. Ini contohnya ya, toples 500 gram. Ini kalau kalian punyanya yang 50 sampai 1 cc bisa dipakaikan 2 gitu ya. Ini harusnya nah kayak gini ya, cara pemakaiannya kayak gitu. Silika gel pernah dibahas ya, absorber itu menyerap semua udara. Kenapa bukan silika gel? Silika gel itu masih, meskipun yang food grade, ada silika gel yang juga masih dipasang di rak sepatu, ada yang dipakai di alat-alat elektronik. Itu silika kurang cocok untuk makanan. Kalau mau makanan produknya kita vakum, tambah bagus lagi, pakai yang namanya absorber ya. Jadi absorber itu gimana? Dia akan membunuh bakteri atau jamur yang mau tumbuh, karena jamur dan bakteri itu tumbuh harus menggunakan oksigen, sementara oksigen absorber akan menyerap oksigen sampai habis. Jadi kadang ada toples yang kalau kena oksigen absorber dia akan kayak
Jadi gini ya, dia akan cekong gini, kayak tervakum. Karena memang benar-benar oksigennya ketika kita mengemas dengan baik, ya absorbernya akan maksimal ya. Dia akan membuat benar-benar oksigen di toples itu nggak ada atau di kemasan itu hilang total, sehingga pertumbuhan jamur dan pertumbuhan apapun itu yang ada dalam produk kita itu tertahan lumayan lama ya. Jadi yang pakai silika diharapkan mungkin mulai mencoba ke absorber kalau mau menaikkan skill atau level up produknya ya. Jadi kayak gitu, karena ketahanannya beda. Lalu ada juga, kita juga harus menggunakan yang namanya vakum ya, vakum bisa memperlama juga menggunakan PET. Jadi toples yang konvensional itu masih memberikan ruang sirkulasi udara. Kalau kita solasi bagian sampingnya ya, itu udara sebenarnya masih bisa masuk. Karena kenapa? Banyak ditemui toples-toples yang ada di supermarket itu semut bisa masuk ya. Jadi aneh kan, sudah disolasi tapi ternyata semut bisa masuk. Ternyata dia masuk lewat celah, dan masih ada celah. Tapi kalau kita pakai kemasan PET, nanti ada di gambar samping kanan kiri ini ya. Kalau kemasan PET dia sangat-sangat kedap, apalagi ditambah absorber. Jadi hasil produk kalian lebih tahan lama. Ditambah dengan skill knowledge gimana caranya menghasilkan produk yang tahan lama. Jadi pernah dibahas ya, kalau mau produk tahan lama kita bisa menggunakan produknya Grand dari Sinar Medo. Grand ya, produk Grand. Jadi itu antara perpaduan antara margarin dan butter oil substitute, tapi dengan konsistensinya yang mereka sudah pas, benar-benar pas ya. Jadi bukan yang pokoknya beda sama bos yang kebanyakan di luar. Mereka memang warnanya putih, bening dan lembut ya, lembut sekali. Itu memang untuk menghasilkan ketahanan produk. Jadi ketahanan produk itu nggak bisa cuma satu hal gitu, nggak bisa, banyak ya. Jadi kita akan bahas. Lalu juga bagaimana dengan ruangan produksi kita, sanitasinya gimana, perputaran udara. Lalu di sini ruang produksi, di sini kamar mandi, itu juga sudah sama dengan kontaminasi ya. Lalu bagaimana penyimpanan bahan baku kita? Bahan baku kita dekat dengan sabun, ya itu nggak boleh ya. Jadi sama halnya dengan ketika kita mencuci tangan, kita nggak ngelap bersih residu sabun yang namanya kimia itu, kita langsung pegang adonan ya sudah, adonan itu jamur, ada jamurnya ya, karena justru merusak kesegaran adonan kayak gitu ya. Jadi banyak hal ya. Ditambah juga ketahanan produk itu tergantung juga jenis produknya apa dulu. Misal kayak roti, ketahanannya memang lebih singkat daripada kue kering. Bolu ketahanannya juga lebih singkat daripada kue kering, kayak gitu ya. Sementara kalau ada orang yang bertanya, banyak yang DM loh, Kak ada roti jenis ini lagi beredar, lagi booming yang kemarin kita sempat bahas ya. Itu kok bisa sampai 2 bulan, 3 bulan ya, nggak usah tanya. Itu memang skalanya mereka menengah ke bawah. Mereka memang tidak salah, mereka menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan pangsa pasarnya. Jadi harga rotinya bisa 2.500 karena mereka memang pabrikan. Loh kenapa kok 2.500? Berarti itu berbahaya ya, Min, itu membunuh. Enggak, kita makan kita tetap hidup. Cuma masalahnya mereka itu membuat dalam skala yang sangat besar sehingga kuantitinya itu sangat banyak. Kalau kita buat kuantiti cuma 1 sama kita bikin 1.000 roti ya, kita keuntungannya maksimal di yang 1.000 tapi setiap hari jalan ya. Tapi kalau cuma 1 lalu kita minta untung banyak ya memang nggak bisa. Jadi banyak ya ketahanan. Jadi mereka juga pakai bahan tambahan pangan. Jadi ketahanan produk itu juga dihasilkan dari ketahanan suatu skalanya, itu resepnya raciannya gimana ya, harus ada bahan tambahan pangannya yang juga menambahkan di situ ada nilai gizinya. Jadi misal kayak ragi, dia bekerja sama dengan baking improver ya, itu makanannya ragi, jadi raginya bisa sehat kayak gitu. Tapi masalahnya kita kan masih banyak yang kurang edukasi ya, jadi lebih sering-sering kita harus lebih membaca, lebih membanyakkan informasi daripada nanti kita mencet suatu produk atau mencet suatu resep itu bahwa itu bahaya atau kayak gimana, itu nggak boleh ya. Lalu juga ada bisa pemakaian benzoat. Kalau pemakaian benzoat dalam skala home industry itu masih diperbolehkan sama PIRT ya, tapi dengan kondisi tanggung jawab sendiri-sendiri dengan nuraninya masing-masing ya, karena produksi itu kita nggak bisa ajarin. Sudah diajarin tapi nanti kalau ada yang produksinya curang, jadi benzoatnya dibanyak-banyain itu nggak bisa kita kendalikan ya, itu tergantung daripada individunya masing-masing ya. Jadi benzoat bisa dipakai karena benzoat masih dalam kondisi masih layak digunakan ya. Benzoat ada beberapa yang nggak bisa, jadi misal ada juga pewarna. Jadi ketahanan produk itu benar-benar banyak, kita bisa baca caption di bawah, apa aja yang harus dicek, listnya harus apa aja yang kita harus penuhi supaya ketahanan produk kita, termasuk hal sepele yaitu memilih tepung dengan baik dan benar ya. Harusnya kalau bisa memilih kemasan yang gembung, lalu kemudian menyangrai supaya sangrai itu menghilangkan lembabnya sebuah tepung. Jadi tepung itu benar-benar maksimal keringnya ya. Lalu khusus kue kering kalau bisa menggunakan kunci biru atau tepung protein rendah, brand lainnya terserah, ditambah dengan maizena sehingga hasilnya bisa renyah sekali ya. Ditambah ketika kita menyangrainya, kadar lembabnya juga semakin turun, itu akan menghasilkan benar-benar renyah sekali ya.
Jadi kadang ada kalanya kalau kita masih menggunakan sistem-sistem yang kita itu kurang bertanggung jawab, misal ada yang bilang kue kering itu harus ditanak, tepungnya itu ada yang ditanak, tepungnya ada yang di oven misal, itu kembali ke masing-masing individu ya, karena menghasilkan produk yang tahan lama itu butuh juga yang namanya ribet dan repot. Tapi kalau tepung ditanak banyak yang kontroversial sih, banyak yang juga tanya, Lumin bukannya itu tambah lembab? Ya iya memang tambah lembab. Jadi kembali lagi, orangnya itu tujuannya itu menjual produk atau dia cuma mau membuat konten. Jadi bedakan ya, kalau kita kan di sini bahasnya kita mengedukasi supaya kalian bisa menjual produk yang menyerupai standarnya skala mall kayak gitu ya, yang bisa punya daya tahan, punya daya saing, punya daya jual. Jadi kita bukan cuma menjual konten gitu ya, enggak ya, kita mengedukasi. Kenapa? Karena kita juga penjual ya, kita juga penjual sejak dari 2008. Kita juga mengalami yang namanya nggak tahu, buta, meraba-raba, itu nggak enak. Tapi hari-hari ini kita karena banyak tahu, kita bisa mengedukasi. Lalu customer juga banyak yang komplain dari 2008 sampai hari ini. Banyak sekali komplainan yang kita terima dengan baik, lalu kita upgrade diri kita. Jadi kita banyak tahu ya, kayak gitu ya. Karena kita pelaku usahanya dulu sebelum kita membuat konten, kayak gitu ya. Jadi cek di caption bawah ketahanan produk itu apa saja yang harus kita concerni ya. Jadi bukan asal cuma karena satu atau dua produk atau sistemnya aja atau mungkin pemakaian ovennya atau gimana, banyak hal. Jadi bisa cek caption di bawah. Oke, semoga bermanfaat. See you.